Yo, halo. Kali ini saya mau bandingin iPhone dengan handphone Android, tapi yang versi jadulnya. Jadi, di sini saya punya iPhone 3GS 8GB dan LG GT540 Optimus. iPhone ini rilis sekitar tahun 2009, sedangkan LG GT540 rilis sekitar tahun 2010, berarti sekitar 12 dan 13 tahun yang lalu. Untuk harga, LG GT540 di Indonesia sekitar 2,6 sampai 2,7 jutaan rupiah. Sedangkan iPhone 3GS ini sekitar 4 sampai 6 jutaan rupiah. Ya memang kalau dilihat dari kelasnya ini bisa dibilang beda. Jadi agak susah juga bandinginnya. Tapi walau begitu, saya berharap ini bisa ngebuka wawasan gimana perkembangan teknologi hingga saat ini. Oke, mulai dari penampilannya. Ukuran bodi keduanya ini masih terbilang kecil, karena layarnya masih di angka 3 inch. Yang iPhone ini lebih gede dikit ya layarnya. Tapi jangan berharap keduanya ini punya bezel yang tipis. Zaman dulu masih tebel-tebel. Untuk sudut-sudutnya sama, ngebulet, jadi emang buat nyaman digenggamnya, apalagi ukurannya ini yang compact. Terus iPhone tuh lebih berat, dan saya rasa lebih kerasa solid, karena udah mengusung unibody juga. Kalau yang LG GT540 atau kebanyakan handphone Android saat itu masih yang removable baterai atau back covernya bisa dibuka-buka. Nah, kalau Android itu di bagian depan punya banyak tombol untuk navigasinya, seperti menu, home, back, search, dan lain-lain. Memang rata-rata handphone Android saat itu punya banyak tombol ya, sedangkan kalau iPhone 3GS ini di bagian depan itu cuma ada satu, yaitu tombol home, yang memang jadi salah satu ciri khasnya iPhone sebelum pakai layar full. Ya, dari tampilan, desainnya iPhone itu emang terlihat lebih simple, dan handphone Android tampilannya itu lebih rame, berwarna, dan bervariasi. Bahkan dulu ada yang punya tombol yang di slide gitu dari samping. Nah, untuk jeroan atau spesifikasinya, iPhone 3GS ini pakai CPU 600 MHz Cortex A8. RAM-nya 256 MB, internal ada yang 8, 16, dan 32 GB. Layarnya TFT 3,5 inch, sudah kapasitif touchscreen, GPU-nya PowerVR SGX 535, kamera 3,15 MP, jaringannya 3G, baterainya 1400 mAh, dan menggunakan iOS 3 secara bawaannya. Sedangkan untuk LG GT540 Optimus pakai CPU 600 MHz, RAM-nya 156 MB, internal 139 MB yang bisa ditambah lagi pakai eksternal, layarnya TFT 3 inch masih resistif touchscreen, kameranya 3,5 MP, jaringannya 3G, baterainya 1500 mAh, dan menggunakan OS Android 1.6 Donut secara bawaannya. Untuk spesifikasinya, kalau dibandingin, ya iPhone lebih tinggi, dan teknologi yang dipakai juga lebih baik. Tapi kalau cari kekurangannya, ya iPhone storage-nya itu nggak bisa ditambah pakai microSD. Itu sampai sekarang sih ya. Nah, kalau dilihat dari ukuran megapiksel kameranya yang sama, ini dia perbandingannya. Untuk sistem operasi atau OS-nya, jelas kalau handphone Android ya pakai OS Android, dan iPhone pakai iOS. Secara umum, Android itu open source, bisa dipakai dan dimodifikasi oleh banyak pihak atau brand, jadi banyak banget pilihannya. Sedangkan kalau iOS itu cuma bisa dipakai di perangkat buatan Apple, seperti iPhone, iPod, atau iPad sebelum ada iPad OS. Untuk iPhone 3GS ini pas baru awal rilis pakai iOS 3, sedangkan LG GT540 Optimus pakai Android 1.6 Donut. Kedua OS ini dirilis sekitar tahun 2009. Cuma sayangnya, di sini iPhone 3GS saya udah terupdate ke iOS 6, dan downgrade-nya itu susah karena secara official nggak bisa. Jadi perlu diperhatikan kalau iOS itu nggak bisa sembarang downgrade. Jadi ya udahlah. Alternatifnya, di sini saya pakai iPod Touch 2 yang masih iOS 3. Ya, sebagai gambaran aja buat perbandingannya. Oke, dari UI-nya, kalau Android itu berasa lebih advance. Banyak yang bisa dikustomisasi secara bawaan. Banyak ruang, jadi kayak ada desktop dan app drawer yang dipisah, terus udah ada widget dan menu di sana-sini. Sedangkan kalau iPhone, ya lebih simple. Udah terpampang semua aplikasinya, tinggal dijalanin aja. Dan tentunya ini minim kostumisasi. Tapi kalau menurut saya, dari segi tampilannya iPhone lebih tertata rapi.
Dari keduanya masih belum mengusung flat design ya untuk icon-icon aplikasinya. Nah, kalau cari kekurangannya, ternyata di iOS 3 ini belum ada semacam action center gitu, dan wallpaper home screen-nya belum bisa disesuaikan. Kalau untuk performanya, karena ini bukan di perangkat iPhone dan beda kelas, jadi ya nggak bisa begitu banyak yang dibandingkan. Tapi untuk animasi di tampilannya ini, iOS memang kerasa lebih smooth dan ringan dibandingkan Android. Untuk aplikasi, keduanya ini udah banyak yang nggak support untuk saat ini. Bedanya, kalau yang Android, toko aplikasinya itu udah nggak bisa diakses. Sedangkan iOS masih bisa. Walau ya percuma, karena udah banyak aplikasi yang nggak bisa diinstal. Tapi untuk Android, kita masih bisa cari di Google untuk file aplikasi berformat APK. Walau susah juga ya, harus ngubek-ngubek. Udah berasa kayak cari fosil. Ya intinya sih keduanya ini udah nggak bisa jalanin aplikasi-aplikasi zaman sekarang. Masalah oprek-mengoprek atau modding, Android memang lebih leluasa. Kita bisa root, custom recovery, custom ROM, tweak, dan sebagainya. Tapi iPhone atau iOS juga bisa, istilahnya jailbreak. Kita bisa pasang beberapa aplikasi maupun tweak di luar dari official. Dan menurut saya ini lebih rapi, karena ada semacam tokonya gitu yang disebut Cydia. Terus pasang-pasang tweaknya juga lebih enak. Cuma memang untuk urusan kustomisasi agak terbatas dibandingkan Android. iPhone dengan iOS dan handphone Android dengan OS Android-nya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Eksisnya mereka sampai saat ini membuktikan bahwa keduanya ini bagus dan mempunyai keunggulan. Ya, iPhone dengan seri terbarunya yaitu iPhone 14 dan 14 Pro dengan iOS 16, sedangkan handphone Android makin bermunculannya pendatang baru serta berbagai inovasi model terbarunya di Android 12 yang mau keluar juga Android 13-nya. Kalau menurut saya, secara umum dari desain bodi, iPhone itu lebih simple dan elegan, sedangkan Android lebih bervariasi. Untuk fiturnya juga, Android lebih banyak dan lebih bebas, karena memang dikembangkan oleh banyak pihak. Sedangkan iOS itu punya perangkat khusus, dan dikembangkan khusus juga oleh Apple. Jadi bisa lebih maksimal antara hardware dan software-nya. Lebih stabil ya. Untuk masalah kompatibilitas aplikasi, di versi jadul ini udah banyak yang nggak support. Jadi ya lebih enaknya buat koleksi aja kali ya keduanya. Mengenang perkembangan sebuah teknologi yang masih eksis dan populer sampai saat ini. Oke, jadi itulah beberapa perbandingan antara iPhone dan handphone Android versi jadulnya. Kalau ada info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.